Kita akan mulai ibadat kita persiapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita katakan seperti Bapa sayang anak. Sungguh baikmu denganku.
tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, bimbing dan rajailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu, agar kami bersedia mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu berdiam dalam hati kami, sehingga kami semakin berperilaku yang kudus dan baik di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar kami semakin mempercayakan diri kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami kelak memperoleh hidup kekal yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum Taurat yang akan kita dengarkan hari ini ialah hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian hukum Taurat. Mari kita sama-sama mohon kekuatan untuk hukum Taurat. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Ya, luar biasa banget semangat kalian hari ini. Kita juga semangat untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kalau udah untuk bangkit berdiri, kita mau katakan 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. Yang semangat pakai gerakan ya.
berdoa selesai, kita mau memberikan persembahan kita dengan menyanyikan Himne Golgoti hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan Allah yang setia memelihara
hari ini pasti luar biasa. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh dalam sikap siap. Hari ini kakak ada cerita tentang seorang nabi yang mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Kemudian ia bertobat dan hingga akhirnya dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi, ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Nabi Paulus yang mengalami kuasa dari Tuhan Yesus. Nabi Paulus menjadi bertobat dan dia menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Paulus kita mau belajar walau sebanyak apapun dosa-dosa kita, seberat apapun dosa-dosa kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menyelamatkan kita dan Tuhan selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik yang ada di rumah merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu dan serta juga para orang tua. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Engkau melindungi dan menyertai kami Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kalau adik-adik untuk bangkit berdiri
sikap doa dengan sungguh-sungguh kita mengatakan doa untuk Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya
demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami, agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.